Ada 3 cara untuk meningkatkan profit. Cara yang pertama, Anda bilang sama supplier, tolong dong kurangin harga bahan baku Anda karena profit saya makin hari makin tipis. Cara yang kedua, Anda bilang sama karyawan, kalian harus memperpendek proses supaya proses kerja kita makin cepat. Makin cepat proses kerja, semakin murah biaya operasional kita. Tapi yang ketiga adalah Anda kurangi porsi sehingga harga pokoknya menjadi lebih kecil, tapi jangan bilang-bilang customer bahwa produknya sudah menciut. Ini yang disebut shrinkflation. Shrinkflation. Even when prices are not going up, consumers are getting less bang for their buck. Packages look identical. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke sebuah coffee shop yang terkenal. Chain-nya ada di mana-mana. Biasanya kalau sarapan pagi, saya makan peanut butter panini. Biasanya, satu peanut butter panini bisa dipotong 4. Sekarang, dipotong 3 dengan ukuran yang sama. Apa artinya? Berarti porsinya jangan-jangan sudah berkurang. Harganya nggak berkurang loh. Nah, siapa di antara kalian yang sering merasakan keanehan terhadap sebuah produk? Misalnya, Momogi yang makin kesini kok makin kecil kemasannya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bongkar trik marketing ini di POV episode kali ini. Badan Dana Moneter Internasional atau IMF menjelaskan bahwa 2022 akan terjadi inflasi yang signifikan di dunia. Inflasi harga konsumen global akan naik sekitar 7% pada bulan Mei lalu. Dan kini IMF telah memperkirakan tahun ini untuk negara maju akan ada inflasi 3,9% menjadi 5,7%. Sedangkan untuk negara berkembang diperkirakan akan naik 5,9% menjadi 8,7%. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dikutip dari katadata.co.id, negara Indonesia sampai bulan Mei tingkat inflasinya sudah mencapai 3,55%. Nah, di beberapa negara lainnya sampai bulan Mei tingkat inflasinya memang berbeda-beda. Di Argentina, tingkat inflasi sudah mencapai 58%. Di Turki, inflasi bisa mencapai 78%. Inflasi yang terjadi ini menyebabkan banyak hal, termasuk kenaikan harga, baik harga barang, jasa, ataupun bahan baku produksi industri. Kenaikan inflasi ini tidak hanya dirasakan oleh lapisan masyarakat, perusahaan yang bergerak di bahan pakai pun juga kena dampak inflasi. Para pengusaha tersebut merasa harga bahan baku naik, tapi daya beli masyarakat nggak naik. Lah kok bisa? Akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut mencari cara agar industri mereka tetap menguntungkan. Minimal survive. Gimana caranya? Mau naikin harga? Nggak ada yang beli. Mau nurunin harga? Nggak mungkin, karena harga bahan baku udah naik. Terus gimana dong caranya? Ada cara yang dilakukan perusahaan tanpa harus menaikkan harga produk tersebut, yaitu dengan mengurangi takaran produk. Ini yang disebut shrinkflation. Apa itu shrinkflation? Shrinkflation adalah sebuah fenomena penyusutan ukuran produk tanpa harus menaikkan harga. Biasanya, produk yang akan mengalami shrinkflation adalah makanan, minuman, barang sekali pakai seperti sabun, tisu, shampoo, dan seterusnya. Shrinkflation ini adalah istilah yang pengawinan dari shrink, penyusutan, dan inflation atau inflasi. Shrink merujuk kepada ukuran produk yang menyusut, sedangkan inflation mengacu kepada kata inflasi. Shrinkflation merupakan sebuah cara win-win untuk Anda sebagai konsumen, tapi juga perusahaan tidak rugi-rugi banget. Dan ini juga sebuah cara yang bijaksana agar perusahaan tidak kehilangan konsumen. Begitu naik harga, maka konsumen bisa berpindah ke produk yang lebih murah. Ya, solusinya harganya sama, tapi produknya kurangi dikit lah. Zaman dulu waktu Krismon, saya ingat banget pop mie yang awalnya gede, tiba-tiba menciut menjadi kecil. Ya, tapi masih oke lah. Tetap affordable.
tapi hari ini memang sudah kembali lagi ke ukuran yang besar. Nah, tujuan perusahaan melakukan shrinkflation pasti secara diam-diam harus meningkatkan margin. Harus bisa bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Juga harus bertahan karena customer sudah semakin kritis dengan harga. Hari ini ada barang di supermarket atau bahkan di online shop. Anda lihat, barangnya sama, ongkirnya sama. Yang dibandingkan bukan jasanya, tapi apa? Harganya. Ini sudah wajar. Dan ini diperkuat oleh Metin Cakir dan Joseph V. Balaktas melalui sebuah jurnal yang berjudul Consumer Response to Package Downsizing. The Evidence from Chicago Ice Cream Market yang menjelaskan bahwa jika konsumen tidak terlalu memperhatikan ukuran, namun akan sangat-sangat responsif kalau ada perubahan harga. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah shrinkflation nyata? Di Amerika, produk tisu mirip Cottonelle dan Kleenex mengurangi jumlah lembaran dari 65 ke 60, cuman turun 5 lembar. Tapi itu sudah lumayan untuk menurunkan HPP, harga pokok. Yogurt merek Chobani Flips isinya menyusut dari 5,3 ons menjadi 4,5 ons per kemasan. Di Inggris, kopi Nestle memperkecil produk Nescafe Azira Americano dari 100 gram menjadi 90 gram. Di India, sabun cuci piring merek Vim juga menyusut dari 155 gram menjadi 135 gram. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua produsen melakukan shrinkflation secara diam-diam. Di Jepang, perusahaan makanan ringan Kalbe Inc. mengumumkan bahwa produk mengalami pengurangan berat 10% dan kenaikan harga 10% pada Mei 2020. Kalbe Inc. mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan karena harga bahan baku yang naik, sehingga mereka harus menaikkan harga sebesar 10%. Sebenarnya, shrinkflation tidak melulu dilakukan karena inflasi. Bisa juga dilakukan karena adanya persaingan pasar. Semakin banyak produk serupa di pasar akan mengurangi pangsa pasar. Dan dengan adanya persaingan kompetitif ini, menaikkan harga bukan cara yang pinter. Karena akan membuat pelanggan justru akan beralih ke produk lainnya. Nah, ketika persaingan ketat, di sisi lain volume penjualan tidak memuaskan, shrinkflation adalah solusi agar margin keuntungan tetap terjaga. Lalu gimana dengan Indonesia? Ada sebuah produk lokal yang melakukan shrinkflation? Tentu ada, karena IMF memproyeksikan laju inflasi Indonesia akan mengalami peningkatan. Dan inflasi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 3,97% pada akhir tahun 2022. Hal ini tentu akan berdampak pada harga barang jadi ataupun barang mentah. Tidak menutup kemungkinan juga di produsen Indonesia akan melakukan shrinkflation. Nah, sekarang coba lihat di minimarket atau toko terdekat Anda. Apakah keripik, kue, atau makanan kesayangan kamu kemasannya masih sama, tapi kok dibuka makin dikit isinya? Nah, buat Anda yang peka, ayo silahkan komen di bawah ini. Apa saja yang menurut Anda sudah mengalami fenomena shrinkflation? Apakah shrinkflation adalah sebuah solusi buat bisnis? Atau ini hanya melakukan the power of kepepet untuk mempertahankan nilai sebuah produk tanpa harus naikin harga? Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.